Soal yang pertama, ini soal tentang eksponen ya. 8 pangkat negatif 3 per 5 kali 9 pangkat 5 per 4 dibagi 81 pangkat negatif 1 per 8 kali 64 pangkat 1 per 5. Nah ini kita ubah dulu bilangan pokoknya jadi yang paling sederhana. Ini bilangan pokoknya tuh 8, 9, 81 sama 64 ya. 8 itu kita buat jadi 2 pangkat 3 dulu. Jadi 2 pangkat 3 dipangkatin sama negatif 3 per 5 gitu. Dikali 9-nya 3 pangkat 2. Dipangkatin lagi sama 5 per 4 gitu ya. 3 pangkat 2 pangkat 5 per 4 dibagi yang 81 di bawah. 81 kan 3 pangkat 4 gitu ya. Terus ini pangkat negatif 1 per 8. Terus yang 64-nya itu 2 pangkat 6 ya. Kali 1 per 5. Nah gini. Nah terus kita beresin nih yang pangkat-pangkatnya. Pangkat kalau dipangkatin lagi berarti kan dikali. Berarti 3 kali min 3 per 5 gitu ya. Terus yang bawah ini 6 kali 1 per 5. Nah kita fokus dulu sama yang 2 ya. Yang 2-nya tuh jadi gimana nih? 2 pangkat min 9 per 5. Nah kalau dibagi, kita fokus yang 2 dulu ya. Sini ya, kalau dibagi berarti pangkatnya kudu dikurangin gitu. Kurangin 6 per 5. Gini. Baru yang 3-nya nih. 3, kita beresin yang ini. 2 kali 5 per 4. Terus ini 4 kali min 1 per 8. Nah, baru nanti kan ini dibagi. Kalau dibagi berarti pangkatnya dikurangin. 2, 5 per 4. 2 kali 5 per 4 maksudnya. Ini dicoret jadi 2 gitu ya. Jadi, ini tuh 5 per 2. Dikurangi 4 kali min 1 per 8. Hati-hati ya. Ini minus dikurangi minus tuh harus plus gitu. Jadi ini minus ketemu minus. Minus setengah. Minus setengah lagi jadi plus setengah gitu ya. Nah, jadi berapa nih? Sama dengan 2 pangkat min 15 bagi 5. Ini kan min 15 nih. Min 15 bagi 5. Min 3 ya. Terus 3 pangkat 5 tambah 1 tuh 6. 6 bagi 2 3 ya. Jadi berapa nih? 3 pangkat 3 27. 2 pangkat negatif 3 tuh sama aja kayak 1 per 2 pangkat 3 gitu ya. Jadi 1 per 2 pangkat 3. 27 dikali 1 per 8. Jadi 27 per 8 ya. Ada nggak jawabannya? Oke, yang C ya. Soal yang kedua ya. Di sini soal yang kedua kita lanjutin. Nah, soal yang kedua. Oke, ini soal pertama. Ini soal kedua. 4 dikurangi setengah per X. Kita nulisnya gini ya. Setengah per X sama dengan 3 ya. Nah, 4 kurang berapa yang hasilnya 3? 1 kan? Jadi ini kudu 1 jawabannya. Nah, jadi 4 dikurangi setengah per X sama dengan 3. Berarti setengah per X di sini mesti sama dengan 1. Setengah dibagi berapa yang hasilnya 1? Ya pasti setengah mesti dibagi sama setengah kan? Ya. Jadi jelas di sini X-nya itu 1 per 2 ya. Jadi ini jawabannya itu yang D. Kita lanjut lagi ke soal yang ketiga dan keempat ya. Coba kita lihat di sini. Soal yang ketiga, Ipin membeli sepeda dengan harga 2 kali sepeda yang ingin dibeli oleh Unyil ya. Dan nomor 3, Ipin katanya dia membeli sepeda dengan harga 2 kali sepeda yang ingin dibeli Unyil. Jadi gimana tuh persamaannya? Jadi harga yang dibeli oleh Ipin, kita misalin I, itu 2 kali harga yang dibeli oleh Unyil. Berarti 2 kali U gitu ya. Nah, Unyil telah memiliki 150.000 dan akan menabung 3.000 per minggu.
Ya, Ipin memiliki 100.000 dan akan menabung 10.000 per minggu ya. Nah, harga sepeda yang akan dibeli oleh Unyil itu berapa? Ya, jadi kalau Unyil memiliki 150.000 akan menabung 3.000 per minggu. Jadi ini 150.000 gitu ya. Harga sepeda yang dibeli Ipin 150.000 dalam satuan ribu ya ini ya. Terus dia menabung 3.000 per minggu. Ya, tambahin aja tabungnya 3.000 per minggu. Jadi 3 kali berapa kali dia nabung ya, berapa minggu dia nabung. Nah, lama waktu nabungnya kita misalin aja sama X gitu. Sama dengan 2 kali harga. Oh, sorry, ini yang Unyil dulu nih. Unyil telah memiliki 150.000 dan akan menabung 3.000 per minggu. Jadi yang di sini ini Unyil tuh ini persamaannya ya. Jadi harga sepeda yang dibeli Unyil tuh 150 tambah 3X. Terus Ipin katanya telah memiliki 100.000 dan akan menabung 10.000 per minggu. Berarti di sini 100 ya ditambah menabungnya 10.000 per minggu kan. Berarti 10.000 dikali jumlah minggunya itu X gitu ya. Kita anggap aja ini jumlah minggunya tuh sama gitu ya. Nanti baru kita cari harga sepeda yang akan dibeli Unyilnya berapa gitu. Ya ini kita tinggal beresin nih. Jadi 100 ditambah 10X sama dengan 2 kali 150 tuh 300 ya. Tambah 6X. Nah gini. Terus 100-nya nanti pindah ruas ke kanan. Jadi berapa tuh? 200 ya. Sama dengan yang 6 ini pindah ruas ke kiri gitu. Ya. Ini 4X gitu. Jadi X-nya 200 dibagi 4. Nah 200 dibagi 4 berapa? 50 ya. Nah sekarang yang pertanyaannya harga sepeda yang dibeli oleh Unyil nih. Harga sepeda yang dibeli oleh Unyil yang ini kan 150 tambah 3X ya. Berarti nanti kita bisa tulis di sini harganya itu 150 ditambah 3 dikali 50 gitu. Berapa nih? 150 tambah 150 ya 300. Ada nggak jawabannya? 300.000 ya. Berarti yang B nih. Dalam satuan ribu kan tadi kita ngitungnya. Lagi soal yang keempat. A, B, dan C akan memancing ikan. Ya kan? Terus ini langsung aja kita baca ke kalimat pertanyaannya. Kalau saya lebih suka baca ke kalimat pertanyaannya. Yang ditanya urutan yang mendapat ikan dari yang terbanyak ke yang paling sedikit. Nah, jika hasil B lebih sedikit dari hasil C, jadi B itu hasilnya lebih sedikit dari hasil C gitu ya. Sedangkan jumlah hasil A dan B itu A tambah B gitu ya. Lebih banyak 2 kali dari hasil C. Berarti lebih banyak dari 2 kali hasil C. Berarti lebih banyak atau lebih besar ya. Nah ini baca kalimat ini baik-baik ya. Jumlah hasil A dan B lebih banyak dari 2 kali hasil C. Nah urutan yang mendapat ikan dari terbanyak ke paling sedikit gimana? Nah ini supaya gampangnya kita misalin aja pakai angka gitu ya. B lebih kecil dari C gitu ya. Nah, kalau B lebih kecil dari C, ya misalnya aja ya. Misalnya B-nya itu 1 gitu. 1 kan kurang dari 2 gitu ya. Jadi kalau B-nya 1, C-nya 2 gitu. Jadi, ini saya tulisnya di sininya B-nya jadi 1 kan. Lebih dari 2 C. C-nya itu 2 gitu. Nah, ini A-nya kita belum tahu berapa. A tambah 1 katanya lebih besar dari 4. Jadi A-nya itu pasti lebih besar dari 3 ya. Misalnya aja A-nya itu 4 gitu ya. Kalau A-nya 4, boleh kan A-nya 4 karena dia lebih dari 3 gitu. B-nya 1, C-nya 2. Ini memenuhi nggak? Kan B lebih kecil dari C. Jumlah hasil A dan B berarti 4 tambah 1.
itu lebih banyak dari 2 kali hasil C. Ini juga memenuhi itu ya. Urutan yang mendapatkan ikan dari yang terbanyak ke yang paling sedikit. Yang paling banyak di sini yang mana? Yang A dulu ya. A ini paling banyak. Terus C yang kedua, yang ketiganya B ya. Jadi yang paling banyak dulu A, terus C, terus B gitu ya. Jadi jawabannya di sini ada nggak A, C, B? A, C, B. Ada nih, yang B ya. Kita lanjut lagi. Ini udah soal nomor 5 sekarang ya. Soal nomor 5 ini. Daerah penyelesaian pertidaksamaan 5x tambah 2y besar sama dengan 10. Terus 5x tambah 4y kurang sama dengan 20. Dan y besar sama dengan 2. Nah ini tentang program linear nih. Nah kita lihat dulu satu-satu nih ya grafiknya. 5x tambah 2y besar sama dengan 10. Jadi kira-kira ini grafiknya yang mana tuh, garis yang mana? Nah, ini pasti garis yang ada angka 5 sama angka 2-nya gitu ya. Nah berarti ini garisnya yang ini kan. Nah ini di sini garisnya. Nah kalau misalnya dibilang lebih dari sama dengan 10, berarti arah arsirnya itu mesti ke atas gitu. Ya jadi ini gambar ulang gini ya. Arah arsirnya ke atas. Ini saya gambar ulang aja di sini ya. Ini kayak gini. Nah ini 5 sama 2 nih. Kalau kita gambar. Dia lebih besar sama dengan 10, berarti arah arsirnya nanti ke atas. Gini. Gitu ya, kita arsir aja ke atas. Terus 5x tambah 4y kurang sama dengan 20. Berarti yang ini kan. Ini 5x sama 4y. Berarti ini nempel di sini. 5x sama 4y kurang sama dengan 20. Kalau kurang sama dengan 20 ya berarti arah arsirnya nanti ke bawah gini. Nah. Kita gambarnya sedikit-sedikit aja gini arsirnya. Jadi supaya nanti nggak terlalu tumpang tindih dan nggak terlalu kotor gitu ya kertasnya. Terus udah gitu yang Y besar sama dengan 2 di sini ya. Tadi yang ini udah. Yang Y besar sama dengan 2 itu udah pasti yang garis lurus ini ya. Nah kalau besar sama dengan 2 pasti arah arsirnya ke atas ya. Kayak gini. Nah kira-kira yang kena tiga-tiganya tuh yang mana nih? Yang kena overlay atau kena irisan dari tiga-tiganya? Nah yang kena irisan dari tiga-tiganya mah jelas pasti yang ini kan ya. Kan dari kanan kena warna biru, dari kiri kena warna merah, dari bawah kena warna hijau gitu ya. Berarti di sini himpunan penyelesaiannya yang nomor 2 gitu ya. Yang B juga. Jelas ya? Soal yang keenam, sebuah toko menjual 2 macam rangkaian bunga. Rangkaian 1 memerlukan 10 tangkai bunga mawar dan 15 tangkai bunga anyelir ya. Ini soal tentang program linear. Jadi kalau ada soal yang kayak gini lebih baik nanti dikerjainnya belakangan gitu, di skip dulu aja ya. Ini rangkaian 1 kita tulis ya. Rangkaian 1 dia menjual 10 tangkai mawar 10M dan 15 tangkai bunga anyelir ya. Kita tulisnya gini aja ya, tambah 15A gitu ya. Nah, rangkaian 2 memerlukan 20 tangkai mawar dan 5 tangkai bunga anyelir gitu ya. Jadi rangkaian 2 ini sama dengan 20 mawar tambah 5 anyelir gitu. Nah, kemudian persediaan bunga mawar dan anyelir masing-masing 400 dan 300 tangkai ya. Berarti mawarnya itu ada 400, anyelirnya itu ada 300 ya. Ini buat mawar ada 400, buat anyelir ada 300. Jadi nanti kendalanya ada 2. Atau ada 2 pertidaksamaan ya yang bisa kita susun.
Yang pertama 10 mawar 10M ditambah 15Y ya maksimal 400. Kalau maksimal tuh tandanya kurang dari sama dengan gitu. Ini 400. Kalau anyelir ini berarti 15M ditambah 15M ya. Ini jangan M, kan X sama Y gitu ya. Oh, salah. Ini nyusun X Y-nya bukan kayak gini ya. Kita misalin dulu yang jadi X sama Y, udah pasti rangkaian 1 sama rangkaian 2 di sini ya. Ini X sama Y gitu. Jadi yang mawarnya itu 10 tangkai untuk membuat rangkaian pertama, 20 tangkai untuk membuat rangkaian kedua ya. Jadi kita bikin bersamanya gini, 10X gitu ya. Ditambah 20Y gitu. Ini kurang sama dengan 400. Nah, yang kedua itu 15X ditambah 5Y itu kurang sama dengan 300. Nah, di sini kita diminta untuk memaksimumkan pendapatan ya. Jadi fungsi tujuannya di sini kan rangkaian 1 dijual dengan harga 200.000. Rangkaian 2 ini 100.000. Berarti udah pasti yang dimisalkan sebagai rangkaian 1 sama rangkaian 2 tuh yang ya dimisalkan sebagai X dan Y-nya itu adalah rangkaian 1 dan rangkaian 2. Jadi di sini ya Z-nya tuh bisa kita tulis kayak gini. Z itu sama dengan 200X ditambah 100Y gitu ya. Dalam satuan ribu ya. 100Y. Jadi nanti X sama Y-nya yang kita ganti-ganti. Nah, sekarang kita buat dulu aja di sini ya matriks 0,0-nya supaya kita bisa memetakan kira-kira garis yang dihasilkannya kayak gimana. Sekarang coba teman-teman lihat 10X tambah 20Y sama dengan 400. Berarti ini kita bagi aja ya, bagi 10 semua. Terus yang ini bagi berapa nih? Bagi 5 semua ya. Ini 15 bagi 5 berarti 3, ini 1, ini bagi 5 itu 60 ya. Jadi nanti kita bikin seolah-olah ini tuh jadi persamaan dulu. Jadi X tambah 2Y itu sama dengan 400. Satu lagi 3X tambah Y sama dengan 60. Nanti kita buat matriks 00-nya, baru kita petakan garisnya di koordinat 2 dimensi. Nah ini X, ini Y gini ya. Nah ini isi kalau X-nya 0, Y-nya berapa. Kalau Y-nya 0, X-nya berapa. Ya, dua-duanya kita buat kayak gitu. Ini juga buat kayak gitu ya. Ini X, ini Y gitu ya. Berarti di sini 0, 0. Sekarang kalau X-nya 0, garis pertama dulu. Kalau X-nya 0 berarti tutup X-nya. 2 kali berapa yang hasilnya? 40 ya, ini bukan 400. 0-nya kelebihan. 2 kali berapa? 2 kali 20 kan? Ya, berarti nanti kita dapat titik 0,20. Satu lagi, kalau Y-nya 0, berarti tutup huruf Y-nya. Itu X-nya mesti berapa? Mesti 40. Jadi nanti kita bikin grafik garisnya tuh kayak gini ya. Grafik di koordinat 2 dimensinya kayak gini. Titik yang pertama tuh 0,20. Ada di mana tuh? Ya taruh kata di sinilah ya. 20. Kan ini X-nya 0, Y-nya 20 ya. Terus ini sumbu X, ini sumbu Y. Satu lagi ini 40,0. Berarti X-nya 40, Y-nya 0. Bacanya ini ke bawah gitu ya. Berarti ada di sinilah. Kita tandain dulu. Nah, ini kita tarik garisnya, kita hubungkan. Gitu, ya. Nah, terus udah gitu yang kedua. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? 60 ya. 60 kita tandain aja di sini nih. Ini 60. Kita tulis dulu, berarti ini titiknya 0,60. Jangan kebalik. Mana X, mana Y ya. Bacanya ke bawah. X-nya 0, Y-nya 60, berarti ada di sini nih.
Dan satu lagi, kalau Y-nya 0, berarti tutup huruf Y-nya. 3 kali berapa yang hasilnya 60? 3 kali 20 kan, berarti ini 20 nih. Nah, jadi kita tulisnya ini tuh 20,0 gitu. Nah, ini X, Y. Nah, 20,0 di sini kan, X-nya 20, Y-nya 0. Baru tarik garis. Ya, ini kurang rapi ya garisnya. Nah, kita buat lagi aja. Nah, kalau kita lihat kan dua-duanya tandanya tuh kurang dari sama dengan nih. Ini dua-duanya kurang dari sama dengan. Ini kurang dari sama dengan, ini juga kurang dari sama dengan ya. Berarti arah arsirnya dua-duanya pasti bakal ke bawah. Ini ke bawah. Yang merah juga ke bawah. Dan bunga kan nggak mungkin minus. Jumlah dari bunga anyelir sama mawar nggak akan mungkin minus. Ya, jadi udah pasti nanti himpunan penyelesaiannya tuh yang ini gitu. Nah, kita punya 4 titik nih teman-teman. Ya, 1, 2, 3, 4. Titik yang pertama ini 0,0. Titik yang kedua ini 20,0. Titik yang ketiga ini 0,20. Nah, titik keempat itu eliminasi aja ya. Kita eliminasi aja persamaan 1 sama persamaan 2 tuh. Jadi X tambah 2Y itu sama dengan 40. Satu lagi 3X tambah Y sama dengan 60. Ini kita kali 2 aja ya. Jadi 6X ditambah 2Y sama dengan 120 gitu. Jadi langsung kita kali 2 persamaan keduanya. Nah, jadi 1 kurangi 6 itu min 5X. 40 kurang 120 itu min 80. Ya, X-nya berarti 80 bagi 5 aja ya. 16. Y-nya berapa tuh? Ya, kita pakai persamaan yang gampang aja nih ya. X tambah 2Y berarti X-nya itu 16. Kita tulis aja dulu di sini ya. 16 ditambah 2 kali Y sama dengan 40 gitu ya. Jadi 2Y sama dengan 40 kurang 16 itu 28. Nanti Y-nya itu 14. Nah, kita dapat titik ini tuh sorry ya. Oh, 22. Kok 14? 40 kurangi 16 itu 24 ya. Salah ngitung nih. Jadi ini 12 nih Y-nya. Jadi X-nya 16, Y-nya 12 ya. Nah, titik potong ini tuh X-nya 16, Y-nya 12. Nah, tujuan kita di sini adalah memaksimalkan si pendapatan. Pendapatan itu kan fungsinya ditunjukkan oleh fungsi Z ya. Nah, ini memang rada riweuh ya ngerjainnya, jadi banyak ya harus dilakukan. Makanya kalau nemu soal kayak gini ya nggak apa-apa terakhiran aja ngerjainnya. Ya, ini 16, 12, ini 20, 0, ini 0, 0 sama 0, 20. Nah, jangan kebalik, masukin aja X, Y-nya ke si fungsi Z itu ya. Kalau ini jelas pasti Z-nya kan, kalau X-nya 0, Y-nya 0 ya pasti 0. Kalau yang ini, Z-nya 200 kali 20, berapa tuh? 4000 ya. Tambah 100 kali 0 kan. Kalau yang ini, Z-nya 200 kali 16 tuh 3200. Ditambah 100 kali 12, 1200. Nah, ini 4400. Satu lagi, kalau yang ini, Z-nya 100 kali 20 ya 2000 ya. Nah, kalau kita lihat yang maksimum yang mana yang ini kan. Oke. Coba rangkaian 1 yang terjual adalah 20 tangkai. Kalau misalnya keuntungannya maksimum ya. Keuntungannya maksimum yang terjualnya rangkaian 1 tuh berarti yang X-nya dulu. Ini 16 tangkai kan. Tapi di pernyataan ini 20 tangkai ya. Ini salah ya. Terus rangkaian 1 yang terjual harus lebih banyak daripada rangkaian 2. Ini kan 16 lebih dari 12. Berarti dia benar nih. Terus penghasilan maksimum dari penjualan rangkaian bunga adalah 4.400. Dalam satuan ribu ya, 4.400. Ya berarti ini benar juga. Berarti urutannya apa nih? SBB ya. Salah.
benar, benar gitu. Di sini diketahui fungsi fx itu sama dengan akar x min 2 ya. Gx-nya itu x min 3 per x min 2. Kita tulis aja dulu gini ya. Ini fx itu adalah akar x min 2. Akar x min 2 terus gx-nya itu x kurang 3 bagi x min 2 ya. Di sini kita diminta buat ngecek daerah asal sama daerah hasil ya. Kalau daerah asal, suatu fungsi yang dalam akar ini harus lebih dari sama dengan 0. Terus kalau fungsi pecahan, penyebutnya itu nggak boleh 0 gitu ya. Jadi domain fungsi f yaitu x-nya x min 2 mesti lebih dari sama dengan 0 kan. Jadi di sini ya x lebih besar sama dengan 2. Kalau domain fungsi g, ya ini kita tandain dulu, ini domain fungsi f. Ini domain fungsi g. Berarti di sini x nggak boleh 2 gitu ya. Ya berarti irisannya di sini x mesti lebih dari 2 ya. Jadi domain fungsi f diiris domain fungsi g, ya irisannya ini mesti x lebih dari 2 gitu ya. Nah terus kita cek satu-satu opsi di pernyataan-pernyataan di atas ya. Opsi yang pertama, daerah asal dari y sama dengan f kali g itu adalah x tidak sama dengan 2. Berarti kalau y sama dengan f kali g, berarti y-nya itu sama dengan akar x min 2 dikali x min 3 per x min 2 gitu ya. Ini fungsi pecahan dan fungsi dalam akar gitu. Nah domain fungsi dari perkalian fungsi ini ya sama aja, ini x-nya harus lebih dari 2 gitu ya. Jadi domain fungsi f kali g, kalau fungsinya perkalian, itu tuh sama dengan domain fungsi f diiris sama domain fungsi g. Ya, kalau domain fungsi f diiris sama domain fungsi g ya berarti ya mesti x lebih dari 2 ya. Bukan x tidak sama dengan 2 aja, x tidak sama dengan 2 memang benar. Tapi dia harus lebih dari 2 gitu. Kalau misalnya kita masukin x-nya negatif ke sini kan dia nggak terdefinisi gitu ya. Nah, kalau cuman bilang x tidak sama dengan 2 aja artinya kurang dari 2 tuh boleh ya. Jadi pernyataan pertama ini salah nih. Ya, ini kurang lengkap. Nah, pernyataan yang kedua sekarang ya, opsi kedua. Opsi kedua, x lebih dari 2 itu merupakan daerah asal y sama dengan f(OGX). Berarti y sama dengan f dengan inputnya adalah g gitu ya. Jadi g di sini jadi input. Kita ganti huruf x dalam fungsi f dengan fungsi g. Jadi ini bisa kita tulis akar dari x-nya kita ganti dengan x min 3 per x min 2 gitu ya. Kurangi 2. Nah ini samain penyebut aja ya. Berarti ini per 1. Ini kali x min 2 gitu ya. Ini kali x min 2. Jadi x min 3 di sini dikurangi 2x min 2 kali min 2 itu plus 4 ya. Jadi berapa nih fungsi y-nya? Jadi y di sini sama dengan akar x dikurangi 2x itu min x ya. 4 kurangi 3 itu 1. Jadi gini ya, 1 min x per x min 2. Nah ini FOG nih. Nah ingat lagi, fungsi dalam akar itu mesti lebih dari sama dengan 0. Ya. Berarti di sini pembuat nolnya itu kan yang harus kita cek ini 1 min x
dibagi X min 2 itu mesti lebih dari sama dengan 0. Yang ini pembuat nolnya 1, yang ini 2. Ya. Berarti kalau kita buat garis bilangan untuk menentukan daerah asalnya, di sini 1, di sini 2. Kalau kita masukin X-nya 2, ini pasti nggak terdefinisi karena dia letaknya di penyebut. Sekarang kita uji pakai angka 0. 0 masukin ke sini ya. Huruf X-nya kita ganti ini dengan 0. Jadi 0, 1 kurang 0 itu 1. 1 kurang 2 itu min 1. 0 kan letaknya di sini nih. Berarti interval yang ada angka 0-nya minus. Yang ini plus. Yang ini minus. Dan dia akan terdefinisi kalau lebih dari sama dengan 0 nih teman-teman. Ya. Lebih dari sama dengan 0. Kalau lebih dari sama dengan 0 ya berarti di antara 1 sampai 2 ya. Tapi di antara 1 sampai 2 tuh kalau kita mau cek intervalnya, yang 1 ini boleh kita isi, yang 2 ini nggak boleh gitu ya, karena kan nggak terdefinisi di 2. Jadi ini himpunan penyelesaiannya nih. Jadi 1 terus kurang dari sama dengan X kurang dari 2 gitu ya. Nah, X lebih dari 2 itu daerah asal dari Y sama dengan FOG, bukan? Lebih dari 2 bukan ya? Berarti ini salah nih. Terus kita cek opsi 3 di sini. Opsi 3, 1 merupakan daerah hasil dari Y sama dengan FOG. Nah, Y sama dengan FOG kan kita udah punya. Ini Y sama dengan akar 1 min X dibagi X min 2. Kan daerah hasil, berarti yang kita ganti dengan 1 adalah Y-nya. Jadi di sini kita tulis 1 sama dengan akar 1 min X per X min 2. Kuadratin aja kiri kanan ya, supaya hilang nanti akarnya. Jadi kan 1 sama dengan 1 kurang X dibagi X kurang 2. Jadi X kurang 2 itu sama dengan 1 kurang X. Jadi 2X di sini sama dengan 3. Nah, X-nya itu sama dengan 1,5 berarti ya, 3/2. 1,5 kan ada di dalam interval ini, ada 1,5 di sini. Kalau kita lihat ada 1,5 nih. Ya berarti 1 itu daerah hasilnya ya, ini benar juga gitu ya. Jadi jawaban yang tepat di sini SSB, salah benar gitu ya. Kita cek soal yang kedua, ke-8 di sini ya. Soal yang ke-8, daerah hasil dari fungsi Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3 untuk interval daerah asalnya ini di interval min 1 sampai 4 ya. Berarti di sini kita mesti cek aja di ujung-ujungnya. Ini kalau domainnya di min 1 sama di 4. Terus kita punya fungsi kan di sini Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3 ya. Kalau kita mau cari nilai minimumnya di sini, berarti ya sumbu simetrinya aja ini. Tinggal negatif B/2A kan. Negatif B/2A. Berarti ini yang jadi B-nya adalah min 2, yang jadi A-nya 1. Jadi minus 2 itu adalah 2 dibagi 2 gitu ya. Ini 1. 1 tuh letaknya ada di antara min 1 sampai 4 ya. Nah, ini buat domainnya. Sekarang kalau kita mau cari daerah hasilnya. Daerah hasil tuh Y-nya. Berarti Y-nya di sini kita cari ya. Untuk daerah hasil atau Y puncaknya ya di sini, Y simetrinya. Berarti 1 kuadrat, 1 dikali 1 kuadrat kan 1 ya. Kurangi 2, kurangi 3. 1 kurangi 2 itu min 1. Min 1 min 3 itu min 4 ya. Berarti kalau misalnya daerah hasilnya di sini kita tandain aja dulu ya di sini ya. Kalau misalnya dia 1, berarti tadi daerah hasilnya ini nilai minimumnya tuh min 4 ya. Sekarang kalau min 1,
Kalau min 1 berarti kita ganti nanti di fungsi Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3 itu X-nya dengan min 1 ya. Jadi berapa tuh? Min 1 kuadrat 1 ditambah 2, 3. 3 kurang 3 itu 0 ya. Satu lagi kalau kita cek di angka 4, ini semua huruf X-nya kita ganti sama 4. 4 kuadrat 16, 16 kurang 8, 8. 8 kurang 3 itu 5 ya. Berarti yang terendah ini minimumnya minus 4, maksimumnya 5 ya. Berarti daerah hasilnya itu akan ada di kisaran minimum sampai maksimum. Jadi tentu daerah hasilnya ini akan ada di antara min 4 sampai 5 untuk domain negatif 1 sampai 4 gitu ya. Jadi penyelesaiannya tuh yang ini. Opsi yang tepat di sini adalah yang B ya. Terus soal nomor 9. Di sini nomor 9 diketahui GX itu sama dengan 2X plus 3. Terus FOG, F ketika inputnya G di sini adalah 12X kuadrat ditambah 32X tambah 26. Nah, karena ini inputnya G, berarti kita misalin aja si GX-nya ini sama dengan A gitu ya. Jadi kita misalin ini sama dengan A. Jadi huruf X-nya kalau kita nyatain dalam variabel A gimana tuh? Ini X sama dengan A kurang 3 per 2 gitu ya. Jadi nanti setiap variabel X itu kita ganti dengan A-3 per 2 gitu. Jadi kita bisa tulis F itu GX-nya kan kita misalin A tadi. Ini jadi 12 dikali A-3 per 2 gitu ya. Kuadrat ditambah 32 dikali A-3 per 2 tambah 26. Nah ini A-3 kuadrat beresin dulu jadi A kuadrat minus 6A tambah 9. Yang bawah ini jadi 4 ya. Ini coret jadi 16 gitu ya. Nah 4 sama 12 ini kan jadi 3 tuh. Nah baru kita kaliin tuh. Jadi FA-nya gimana nih? FA sama dengan 3A kuadrat dikurangi 18A tambah 27 tambah 16A kurangi 48 tambah 26 gitu ya. Ya udah A-nya kita ganti sama X juga kan sama aja. Jadi ini 3X kuadrat. Terus ini min 18X ditambah 16X ya. Jadi min 2X. Terus yang ini 27 kurang 48 tambah 26. 27 tambah 26 dulu tuh berapa ya? 53 ya. 53 kurang 48 itu plus 5. Ah, ini nih jawabannya. Fx sama dengan 3x kuadrat min 2x plus 5. Ya, jadi ini opsi yang tepatnya yang mana tuh? Ini kurang rapi ya, kita rapiin lagi. (3x kuadrat min 2x plus 5). Berarti yang A ya. Kita lanjut lagi ke soal yang ke-10. Soal yang ke-10 ini tentang fungsi inverse yang ditanya f inverse OG3 ya. Berarti di sini kan kita punya f x plus 1 sama dengan x min 3 ya. Kita cari fx aja dulu ya. Jadi kayak tadi ini kita misalin sama A gitu. Kita misalin sama A. Karena kita mesti tahu fx-nya supaya kita tahu f inverse ya. Kalau misalnya x plus 1 sama dengan A, jadi x-nya itu adalah A kurangi 1 gitu ya. Jadi kita bisa tulis f A sama dengan, nah variabel x yang ini kita ganti dengan A min 1. Jadi A min 1 min 3.
Jadi fx sama dengan x min 4 gitu ya. Nah, sekarang kalau f inverse x, berarti ini kan kita punya fungsi y sama dengan x min 4. Inverse tuh kita nyatain x dalam y. Jadi x-nya di sini kan sama dengan y tambah 4 gitu ya. Dengan kata lain, f inverse x-nya itu adalah x tambah 4 gitu. Nah, sekarang coba kita lihat di sini g dihitung di 3 ya. Ini kan gx-nya kita punya x kuadrat dikurangi 2x. Berarti g3 itu adalah 3 kuadrat dikurangi 2 kali 3. Nah, semua huruf x di sini kita ganti dengan angka 3 inputnya. Jadi G3 di sini sama dengan 9 dikurangi 6 sama dengan 3 ya. Nah, di sini kan yang ditanya akhir-akhirnya atau ujung-ujungnya adalah F inverse dihitung di G3 ya. Berarti G3-nya kan kita udah tahu nih, nilainya 3 ya. Jadi F inverse dihitung di 3 ini sama dengan F inverse dihitung di 3 sama dengan 3 tambah 4 gitu. Jadi F inverse dari 3 ya, F inverse dari G3 itu ya sama dengan 3 tambah 4 itu 7 ya. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang E gitu. Lanjut lagi ke soal nomor 11. Ini tentang grafik fungsi kuadrat gitu ya. Grafik ini memotong sumbu X di 2 titik, yaitu di 1,0 dan 3,0. Nah, persamaan kuadrat atau persamaan dari fungsi kuadrat untuk grafik yang memotong sumbu X di 2 titik itu adalah Y sama dengan A kali X dikurangi X1 dikali X kurangi X2 gitu ya. Dengan X1 sama X2 itu adalah titik potongnya dengan sumbu X. Jadi ini X1-nya, ini X2-nya gitu. Nah, jadi ini kan Y sama dengan A dikali X dikurangi 1 kali X dikurangi 3 gitu ya. Terus titik yang dilalui oleh kurva ini adalah 0,3. Berarti di sini X-nya 0, Y-nya 3 gitu. Jadi 3 sama dengan A dikali 0 kurang 1, 0 kurang 3. Nah, ini X-nya kita ganti sama 0 semua. Jadi 3 sama dengan A dikali min 1 kali min 3, yaitu 3 ya. Jadi di sini A-nya sama dengan 1. Oh, ya udah kita input lagi, balikin lagi si A-nya ke sini. Jadi Y kita bisa tulis di sini Y sama dengan 1 kali X min 1 kali X min 3. Kali ini pelan-pelan. X kali X itu X kuadrat. Terus X dikali min 3 itu min 3X. Min 1 kali X min X. Jadi min 3 min 1 itu min 4X gitu ya. Satu lagi min 1 kali min 3 itu plus 3. Oke, jadi di sini Y-nya sama dengan X kuadrat min 4X tambah 3. Nah, ini opsi yang tepat. Di situ ada nggak? Min 4X tambah 3 yang B ya. Jelas ya? Soal yang ke-12, keuntungan seorang pedagang bertambah setiap bulan dengan jumlah yang sama. Nah, bila keuntungan bulan keempat itu 30 juta rupiah, dan sampai bulan ke-8 172 juta, maka keuntungan sampai bulan ke-18 berapa? Nah, ini informasi yang diketahui adalah keuntungan sampai bulan keempat ya. Ini adalah soal tentang barisan aritmatika nih. Keuntungan sampai bulan keempat berarti di sini kita gunakan rumus ini SN ya. SN. Kita tulisnya kayak gini. SN itu sama dengan N per 2
dikali 2A ditambah N-1 kali B ya. Karena ini bertambahnya bertambah ya. Kalau bertambah berarti barisannya barisan aritmatika. Jadi ini rumus yang kita pakai ya rumus SN nih. Nanti kita cari nilai A sama B-nya. Nah, kemudian di sini dikasih tahu keuntungan sampai bulan keempat 30 juta kan. Berarti kita bisa tulis di sini S4 itu N-nya berarti 4 ya. 4 dibagi 2 itu 2. Dikali 2A ditambah N kurang 1. 4 kurang 1 kan 3 ya. 3B itu sama dengan 30 juta rupiah. Nah, ini sama dengan 30. Satu lagi yang keuntungan sampai bulan ke-8 berarti di sini kita ganti N-nya sama 8. Jadi 8 dibagi 2 itu 4. Kali 2A ditambah 8 kurang 1 itu ya 7 ya. 7B ini sama dengan 172 juta. Jadi ini berapa nih? Kita kaliin aja dulu ya. Ini 4A ditambah 6B itu sama dengan 30. Yang ini 8A ditambah 28B sama dengan 172 ya. Ya ini kita bagi 2 aja ya semua. Jadi ini 4A gitu ya. Ini bagi 2 jadi 14B. Ini bagi 2 berapa tuh? 172 bagi 2 86 ya. Nanti kita eliminasi yang ini dan yang ini. Gitu. Jadi 4A ditambah 14B sama dengan 86. 4A ditambah 6B ini kita eliminasi, ini 30. Kalau kita kurangi 14B kurang 6B itu jadi 8B ya. Sama dengan 86 kurang 30 itu 56 ya. Jadi B-nya itu 7. Sekarang cari A-nya. Ya. Ya pakai yang gampang aja di sini ya. 4A ditambah 6B, B-nya ganti sama 7 ya. Sama dengan 30. Jadi 4A ditambah 42 sama dengan 30. Sini 4A-nya sama dengan min 12 ya. Jadi kita dapat A-nya min 3. Nah, yang ditanya di sini adalah keuntungan sampai bulan ke-18 ya. Berarti di sini kita diminta buat menentukan S18-nya berapa. Berarti S18 ini bisa kita hitung pakai rumus yang di atas. Jadi 18 bagi 2 itu 9 kali 2A ya ditambah 18 kurang 1 itu 17 ya. Kali beda gitu. Jadi berapa nih? 9 dikali 2 kali min 3 itu min 6 tambah 17 kali 7 gitu ya. Nah, ini tinggal kita hitung 17 kali 7 berapa nih? 70 tambah 49 119 ya. Dikurangi 6 113. Jadi 9 kali 113 900 ditambah 117 berapa nih? 1017 juta ya. Ini dalam satuan juta rupiah. Berarti di situ jawaban yang tepat yang mana? Yang A ya, 1017. Gitu. Soal nomor 13, seorang peneliti melakukan pengamatan terhadap bakteri tertentu. Setiap setengah hari, masing-masing bakteri membelah diri menjadi 2. Nah, pada awal pengamatan terdapat 2 bakteri itu ya. Jika setiap 2 hari seperempat dari jumlah bakteri mati, maka banyaknya bakteri setelah hari ketiga adalah atau setelah 3 hari adalah titik-titik. Nah, di sini kita petain dulu aja ya. Ini hari-harinya kita bagi. Kan di situ sampai hari ketiga ya. Berarti harinya
Kita mulai dari pembelahan pertamanya ya, hari ke setengah, hari pertama, hari ke 1,5, hari kedua setengah, sama hari ketiga ya. Nah, pada awal pengamatan katanya terdapat 2 bakteri. Berarti mula-mula 2 bakteri ya. Setelah setengah hari dia membelah diri menjadi 2 kali. Menjadi 2 ya, berarti menjadi 2, ini jadi 4 gitu. Terus dari 4 ini jadi 8. 8 membelah diri 2 kali lipat lagi jadi 16. Dan ini jadi 32. Nah, setiap 2 hari 1/4 dari jumlah bakteri mati. Berarti ini berkurang 1/4-nya nih. Ini bakal berkurang 1/4-nya. Jadi berapa nih? Kalau berkurang 1/4-nya berarti ini dikurangin 1/4 dari 32. Jadi awalnya 32, ini jadi 28 ya. Sorry, ini kan 8. 32 kurang 8 maksudnya. Jadi 24. Nah, terus dia membelah lagi jadi 48. Belum sampai 2 hari kan di situ ya, sampai hari ketiga mah. Terus membelah diri lagi 2 kali. Jadi 96 nih terakhir. Jadi banyak bakteri setelah 3 hari ini adalah 96. Ada nggak jawabannya? Ada yang C ya. Terus lanjut lagi ke soal nomor 14 ya. Soal nomor 14, di sini kita punya fungsi kuadrat ya, fx sama dengan negatif 2 gitu ya. Dalam kurung x kuadrat min 2x min 8. Kita kaliin aja ke dalam ya. Jadi ini plus 4x plus 16 gitu ya. Ini kita kaliin masing-masing. Ya. Ini cocok, udah cocok ya. Nah, terus kita cari puncaknya ya. Berarti kita cari dulu sumbu simetrinya. Sumbu simetri itu kan negatif B per 2A. Berarti ini tuh A-nya, ini B-nya, ini C-nya ya. Ini A, ini B, ini C. Berarti min B per 2A, ini tuh jadi min 4 per 2 kali min 2 tuh min 4 ya. Ini 1. Berarti Y puncaknya di sini adalah min 2. Satunya kita input ke dalam huruf X aja. Jadi kayak gini. Tambah 16. Ya, jadi min 2 tambah 4 tambah 16. Berapa tuh? 18 ya. Nah, berarti di sini kalau kita gambar grafiknya, ini kan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, kita lihat grafiknya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah tuh dari nilai A-nya. Nah, kalau nilai A-nya kurang dari 0, dalam kasus ini kan A-nya min 2 nih. Berarti nanti grafiknya manyun gitu ya. Kalau A-nya lebih dari 0 ya senyum dia. Ya. Nah, berarti kalau manyun dia punya nilai maksimum. Nah, dia berpuncak di kuadran kedua, benar atau enggak? Terus kita cari dulu di sini si titik potongnya sama sumbu X. Ini titik potongnya kalau kita faktorin tuh X min 4 kali X plus 2. Berarti yang bikin dia 0 tuh X sama dengan 2 sama... Sorry. X sama dengan 4 dan X sama dengan negatif 2. Ya, jadi kurang lebih kalau digambar nanti grafiknya kayak gini. Nah, kayak gini. X sama dengan 4 dan X sama dengan negatif 2. Di mana tuh ya? Min 2. Min 2 tuh di sini kan ya? Nah, ini min 2. Terus ini 4-nya di sini gitu. Nanti dia punya titik puncak, koordinat puncak tuh. Tadi kan kita udah dapat 1,18. Koordinat puncak berarti XS, YS ya. 1,18. Berarti satunya tuh ada di sini di tengah-tengah sini nih. Ya, ini kalau digambar nanti grafiknya kurang lebih bakal kayak gini tuh, lengkungnya. Ya, ini kurang mulus ya. Nah, kayak gini. Jadi nanti ini titik puncaknya di atas tuh 18 nih.
Ini sumbu Y. Nah, ini titik puncaknya. Nah, katanya fungsi f berpuncak di kuadran kedua. Ini kan kuadran 1. Ini kuadran 2. Ini kuadran 3. Ini kuadran keempat. Jadi kalau berpuncak di kuadran kedua ya ini salah ya. Harusnya mah kuadran 1. Terus memotong garis Y di Y sama dengan 16. Nah, ini puncaknya kan 1,18. Kalau Y sama dengan 16 berarti ya ini ada di bawah sini nih. Ya, di bawah sini. Kalau kita masukin X-nya 0 berarti titik potong sama sumbu Y-nya kan itu pas di 16. Dan kebenaran ini garis Y sama dengan 16 tuh di sini. Jadi kalau kita lihat si grafik fungsi kuadratnya nanti dia akan memotong garis Y sama dengan 16 gitu ya. Jadi ini benar. Kalau tidak memotong sumbu X salah ya. Ini kalau kita terusin kan dia motong sumbu X tuh. Ya, ini sumbu X-nya yang ini. Ini ada titik potongnya sama sumbu X. 4 sama negatif 2 ya. Jadi kalau tidak memotong ya ini salah ya harusnya. Jadi urutannya ini S, B, S gitu ya. Salah, benar, salah. Lanjut lagi ke soal nomor 15 di sini ya. Nah, ini soal nomor 15 tentang segitiga gitu ya. Segitiga ABD itu sama kaki dengan panjang AB sama dengan panjang AD gitu ya. Nah, di sini coba kita lihat titik C itu terletak pada perpanjangan garis AB. Nah, yang ditanya berapakah nilai X? Nah, informasi yang diketahui itu sudut P-nya 50 ya. Berarti kalau sudut P-nya 50, terus ini segitiganya sama kaki, ini bakal sama ya. Jadi si sudut yang ini bakal sama besar nih. Kan segitiganya sama kaki. Dan satu segitiga tuh 180 derajat ya. Berarti 180 derajat dikurangi 50 derajat berapa tuh? 130 derajat ya. Buat tahu sudut D atau sudut B, ya itu tinggal bagi 2 aja. Jadi setengah kali 130. Ya, ini 65 derajat nih. Ini 65, ini 65. Nah, yang ditanya kan nilai X. Berarti dari sini aja kita tuh tahu besar sudut ini kalau 65 satu garis lurus tuh 180 kan. Berarti sudut CBD itu 180 kurangi 65 berapa tuh? 115 derajat ya. Nah, ini 115 nih sudut yang ini. Nah, yang ditanya nilai X. Wah, ini nilai X-nya kita nggak tahu nih kalau Q-nya nggak tahu. Makanya kita harus tahu dulu nilai Q-nya. Ya, kalau nilai Q-nya nggak tahu ya kita nggak bisa tahu nilai X-nya. Coba dari pernyataan kedua ya. Dari pernyataan kedua tuh P dikurangi 2Q katanya sama dengan 14 derajat. P-nya udah tahu tuh, sudut P-nya kan 50. Dikurangi 2Q sama dengan 14. Jadi 50 kurang 14, 36 ya. 36 derajat ini sama dengan 2Q. Jadi Q-nya 18 ya. Nah, ini Q-nya 18. Q ini 18. Nah, kalau kita udah tahu sudut yang B, sudut D sama sudut B sama sudut D pada segitiga BDC, berarti nilai X-nya kita bisa ketahui ya. Berarti nilai sudut X itu nilainya adalah 180 dikurangi 115 dikurangi 18. Berapa tuh? 65 dikurangi 18, 47 derajat ya. Nah, kalau pernyataan satu aja ini nggak cukup. Jadi mesti pakai pernyataan 1 sama pernyataan 2. Jadi di sini opsi yang tepat mesti 2 pernyataan bersama-sama nih. Ada nggak? Nah, ini 2 pernyataan bersama-sama berarti yang C ya. Kalau 1 pernyataan aja nggak cukup ya.
Pakai pernyataan 2 aja juga kan kita nggak tahu nilai P-nya. Gitu. Jadi mesti 2 pernyataan bersama-sama. Cek lagi soal yang nomor 16 ya. Di sini kita pindahin aja. Soal 16. Segitiga ABC sama segitiga DEF itu sebangun. Nah, di sini koordinat titik A itu 2,2. Ini A ya. 2,2. Terus titik B ini 2,8. Terus titik C di sini 10,8. Titik D ini X, Y. Terus titik E itu 2,10. Titik F itu 5,10 ya. Di sini luas segitiga DEF yang ditanya. Kita pisahin aja dulu ya segitiganya. Kalau kita lihat ini segitiga ABC, ini kita gambar aja di sampingnya gitu terpisah ya. Ini segitiga ABC itu kayak gini. Kita gambar aja segitiga ABC. Nah, ini kayak gini ya. Dari A ke B itu yang jalan itu Y-nya ya. Jadi dari 2 ke 8. Panjangnya berapa tuh? 6 ya. Ini ABC nih. Segitiga ABC. A, B, C. Terus dari B ke C itu yang jalan berarti si X-nya yang jalan. Dari 2 ke 10. Dari 2 ke 10, selisihnya berapa tuh? 10 kurang 2. 8 ya. Nah, triple Pitagoras nih. Berarti panjang AC kita tahu di sini. Berapa panjang AC? 6, 8 berarti ini 10. Akar 6 kuadrat tambah 8 kuadrat aja gitu ya. Nah, terus udah gitu segitiga satu lagi. Ini kita pisahin ya. Segitiga EFD ya. Yang mau kita cari luasnya. Nah, di sini kan X, Y. Ini X-nya tuh 2 ya. Karena ini tetap yang jalan itu Y-nya, berarti X-nya ini mesti 2 nih. Gitu, X-nya 2 di titik ini. Terus udah gitu dari E ke F tuh yang ini ya. Yang jalan itu X-nya tuh. Karena X-nya berubah dari 2 jadi 5 ya. Ini berapa satuan? 3 nih ya. Nah, kebetulan ini yang pendek sama yang pendek ini mesti sama. Kan sebangun katanya ya. Berarti buat tahu luas si segitiga DEF, luas segitiga, berarti kita mesti cari tahu tingginya ya. Ini luas segitiga ini yang mau kita cari. Ya. Kita mesti cari tahu dulu berapa panjang ED. Nah, di sini kan sisi yang ini udah sama nih. Berarti tinggal samain aja. Ini BC, ini akan sama dengan ED gitu ya. Jadi, kalau misalnya segitiga ABC, panjang AB-nya itu 6. Pada segitiga DEF, ini berarti 3 gitu ya. Terus yang BC ini akan sebanding sama yang ED gitu ya. Nah, ini kita coret aja nih. 1, ini 2 gitu ya. Terus ini coret, ini 4. Jadi panjang ED-nya 4 di sini. ED-nya 4. Nah, panjang ini 4 nih. Berarti luasnya gampang aja di sini ya. Luas itu sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Berarti luasnya di sini sama dengan setengah dikali alasnya 3, tingginya 4. Jadi berapa tuh? Sorry. Ini kita coret sama 4 maksudnya ya. 3 kali 2 itu 6. 6 satuan luas ya. Nomor 15 jawabannya ini yang C ya. Nomor 16 jawabannya yang C. Next kita lihat lagi soal nomor 17 di sini. Ini ada balok AB CDEFGH.
panjang AB 12, panjang BC-nya 12, panjang AE 7 ya. Kemudian sebuah kerucut dimasukkan ke dalam balok, sehingga semua bagian kerucut berada di dalam balok tersebut. Volume kerucut terbesar, berarti volume kerucut terbesar yang ditanya ini berapa nih? Ya udah aja. Berarti ini kalau kita lihat kerucut ini jari-jarinya yang maksimal supaya dia terbesar ya. Kalau panjang rusuk baloknya itu yang bawah 12, berarti jari-jarinya ini 6. Kemudian ini tinggi kerucutnya. Tinggi kerucutnya bakal jadi 7. Yang ditanya volume kerucut ya. Volume kerucut ada yang masih ingat nggak rumusnya apa? Ini pelajaran kelas 9 ya. Volume kerucut itu rumusnya adalah 1/3 kali luas alas. Luas alas tuh PR kuadrat kali tinggi. Jadi ini 1/3 kali pi-nya tuh 22/7. Jari-jarinya kan kita udah tahu itu 6 ya. 6 kali 6 kali tingginya 7. Nah ini kita coret. 3 sama 6 ini 2. 7 sama 7 ini habis. Ini berapa nih? 22 kali 2, 44 kali 6. 264 ya. Sentimeter pangkat 3. Ada nggak jawabannya? Ada ya, nomor 17 itu jawabannya yang D ya, 264. Segi 5 ABC ED dibentuk dari dua segitiga siku-siku ABC dan DAB. Sisi AC dan DB itu berpotongan di titik E. Berapakah jarak E ke garis AB? Nah, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan berikut ya. Ini AD itu 6 cm ya. Ini kita pakai persamaan garis aja nih. Berarti A itu koordinatnya 0,0. Kalau D itu 0,6. Ini yang B kita nggak tahu nih, XB. Berarti ini XB, 0 ya. Ya berarti koordinatnya ini aja, XB, 0. Kalau koordinat yang C, berarti di sini XC, YC gitu ya. Koordinat F ini XF, YF, tapi kayaknya koordinat F kita nggak perlu ya. Terus panjang BC itu 4. Nah ini kan 4 cm nih. Berarti YC-nya udah pasti tahu, ini 4 nih YC-nya. Gitu ya. Nanti kita cukup cari ini XE sama YE gitu ya. Kita butuh tahu berapa XE sama YE-nya. Begitu kita dapat YE ya berarti kita dapat nih panjang garis ini. Coba cukup nggak ya pakai dua pernyataan itu? Kita lihat dulu di sini persamaan garis yang melalui titik D dan B ya. Atau yang gampang dulu ya, persamaan garis yang gampang tuh yang AC nih. Karena dia lewat 0,0 kan. Kalau lewat 0,0 berarti persamaan garisnya itu adalah Y sama dengan MX. Jadi kita bisa tulis ini Y sama dengan MX. Kan dia naik tuh. Berarti Y sama dengan gradiennya itu, ya tinggal gradiennya berarti delta Y per delta X ya. Tinggal 4 per XC kali X gitu. Ini gradiennya. Persamaan garis yang melalui DB sekarang. DB itu yang ini. Berarti ini kita pakai rumus persamaan garis. Y min Y1 sama dengan M X min X1 gitu ya. Nah, kayak gini. Nanti kita tinggal cari gradiennya aja. Gradiennya itu berapa tuh? Ya turun. Kalau turun minus ya. Berarti 6 per XB gitu ya. 6 per XB. Tapi minus. Nah, terus jadi
Y dikurangi Y1 melalui titik D ya. Titik D tuh Y1-nya 6. Mau pakai titik mana nih? Pakai titik D aja ya. Pakai titik D. Y1-nya 6. Jadi Y-6 sama dengan X-nya. Kita isi X dikurangi 0 gitu ya. Jadi Y-nya itu sama dengan min 6 per XB kali X tambah 6. Nah, ini kedua titik ini tuh berpotongan di titik E ya. Berarti kalau mau cari tahu titik potongnya, kita samain Y yang ini sama Y yang ini gitu ya. Jadi kita bisa tulis 4 per XC. XC-nya tuh sama kayak XB sih sebenarnya ya. Jadi ini kita tulisnya XB aja jadi dalam satu variabel gitu biar gampang ya. Jadi 4 per XB kali X kali X itu sama dengan min 6 per XB kali X tambah 6. Jadi ini kita dapat nih ya 6 per XB. Jadi ini kan 10 per XB gitu ya. 10 per XB ini kali X sama dengan 6. Nah, jadi X per XB-nya dapat nih. X per XB-nya itu 0,6 ya. Oh, yang ditanyanya kan YE ya. Nah, ini sama dengan 6 per 10 gitu ya. Berarti nanti X-nya di sini adalah 6 XB per 10. Nah, ini X yang ini tuh sama dengan XE gitu. Sama dengan XE ya. Karena kita udah dapatkan titik potongnya, berarti XE-nya dapat di situ ya. Berarti kalau kita mau cari YE-nya gimana nih? Berarti YE-nya di sini X-nya itu kan sama dengan XE karena ini titik potongnya tuh. Jadi YE itu pakai yang gampang aja, yang 4 per XB itu ya. Sama dengan 4 kali XE per XB ya. X per XB ya. Atau XE di sini ya. Per XB. XE-nya kan 6XB per 10 tuh. Nah, ini kan XE per XB-nya dapat nih 6 per 10. Jadi 4 kali 6 per 10 itu 2,4 ya. Ya berarti panjang YE-nya koordinat titik YE-nya itu adalah 2,4 di sini, panjang YE-nya 2,4 ya. Ah, ini harus dua pernyataan. Berarti di sini opsi yang tepat pasti yang C gitu. Ya. Ini pada balok ABCD EFGH panjang AB itu 9 nih. AB 9, terus BC itu 4, CG-nya 6, K itu adalah perpotongan diagonal bidang ADHE. Nah, titik L terletak pada garis GH dengan LH itu 2 kali GL. Jadi kalau GL-nya itu misalnya X gitu ya. LH-nya ya 2X. Nah, berarti ini X. Ini 2X. X tambah 2X ya jadi 3X kan ya. Berarti kalau 3X itu panjangnya mesti sama dengan panjang AB tuh. 3X sama dengan 9.
Jadi X-nya ini sama dengan 3. Ya, jadi GL-nya kan ini 3, yang LH-nya 6 gitu ya. Berarti X ini sama dengan 3. Ini kita ganti X-nya jadi 3. LH-nya itu jadi 6 ya. Yang ditanya jarak L ke K. Nah, yang ini L ke K ya. Nah, buat tahu L ke K, panjang HL-nya kan kita udah tahu itu 6. Terus panjang ini diagonal setengah dari diagonal bidang ya. Panjang AD-nya itu sama dengan BC ya. Berarti ini AD-nya 4. Yang ini 6 gitu ya. Panjang CG kan 6. Berarti ya Pitagoras aja ya kalau kita lihat di sini. Segitiga ADH ini kan siku-siku nih. Berarti Pitagoras aja berapa nih? Panjang AH-nya kita bisa cari ya. AH itu sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat gitu ya. Jadi AH-nya itu akar 16 ditambah 36. AH-nya ini akar 52. Nah, berarti panjang K ke H gitu ya. K ke H ini atau HK itu ya, setengah dari akar 52. Nah, si 2-nya masuk ke dalam aja ya. Jadi akar 52 per 4. 52 bisa nggak dibagi 4? 52 dibagi 4 gitu ya. Ini dibagi 2, 26. Oh, bisa nih 13 ya. Ini 13 nih. Akar 13. Ini akar 13. Berarti panjang H ke K-nya ini akar 13. Terus yang ditanyakan jarak L ke K, berarti kalau kita lihat lagi segitiga ini. Nah, itu siku-siku lagi kan. Nah, jadi ini buat nyari yang ini tinggal akar 6 kuadrat ditambah akar 13 kuadrat itu 13. Jadi 36 tambah 13, 49 ya. Akar 49 di sini. Akar 49 itu 7. Ada nggak jawabannya 7? Ada nih yang E ya. Jadi nomor 19 itu jawabannya yang E ya. 7. Soal yang ke-20, diketahui ruangan ini berbentuk balok ABCDEFGH dengan panjang AB 10. Kita tandain dulu aja ya. Di sini panjang AB 10, panjang BC 6, panjang AE 3 ya. Terus lampu gantung yang panjangnya 1 meter dipasang pada pertengahan EFGH. Berarti ada lampu gantung di sini. Ya, ini kalau kita gambar, ini di titik tengahnya itu bakal ada lampu gantung. Nah, ini ada lampu gantung di sini. Panjangnya 1 meter ya. Nah, ini panjangnya 1 meter. Nah, ini taruh kata ini lampu gantungnya kita tandain L aja gitu. Ya. Nah, katanya cicak ada merayap dari titik P dengan panjang BP itu 4 meter. Berarti ini ada titik P di sini. Panjang B ke P itu 4 meter ya. Berarti ini B ke P 4 meter. Jarak terpendek yang ditempuh cicak. Nah, ini kan cicaknya ngerayap. Kalau cicaknya ngerayap berarti mesti lewat permukaan dari si ruangan yang berbentuk balok ya. Coba kalau misalnya teman-teman perhatikan, di sini kita coba buka aja ya jaring-jaringnya ya. Ini misalnya balok yang ini sisi EFGH sama sisi BCFG ya, kita tandain ini. Kalau kita buka jaring-jaringnya, ini jadi kayak gini. BCFG ini kalau kita buka, nanti kita tanda-tandain aja ya. Ini kan B ke C gitu ya. BC FG gitu. Nah, panjang BC itu 6. Nah, si cicaknya ada di sini nih, di titik P ya. Kan BP tuh 4 meter katanya. BP tuh 4. Nah, ini 4 meter, terus PC ini 2 meter. Nah, terus kalau dia ngerayap dari F ke E gitu ya, ini kita buka lagi.
jaring-jaringnya kan buat yang bagian atas. Ini kita gambar dulu aja ya. Nah, gini. Ini jaring-jaring baloknya sama yang EFGH ya. Oke, ini. Nah, ini kalau kita buka ini kayak gini. EFGH. Berarti dari F ke E itu 10 ya. Terus dari F ke G itu sama ini 6. Ini 6. Nah, lampunya ada di sini kan tadi. Lampu gantungnya tuh ada di titik ini nih, di titik tengah-tengah. Ini kita tandain aja dulu ya di tengah-tengah. Ini kurang lurus ya. Nah, ini ada lampu gantungnya ada di sini nih. Titik P. Berarti jarak terdekatnya berapa tuh dari titik si cicaknya ya. Jangan kita tandain titik P. Ini tadi lampu tuh titik apa ya? Ini titik gantung, titik M gitu ya. M. Nah, ini kalau kita tarik garis ini ke sini, ke bawah gitu ya. Ini ngebentuk segitiga siku-siku kan. Ya, kalau misalnya ngebentuk segitiga siku-siku, berarti buat cari tahu jarak terdekatnya ini gini. Ini tuh sama aja kayak kita cari jarak dari titik P ke titik M gitu. Karena kalau dia ngerayap harus lewat permukaan. Nah, ini gini ya. Nah, P ke M itu berapa tuh jaraknya? Dari ini kan titik tengah tuh. Kita lihat segitiga yang ini aja ya. Nah, segitiga yang ini berarti dari kita tandain aja dulu ya, kan BC itu panjangnya 6. Segini 6 nih. Si BC itu 6. Nah, ini 6. Berarti ini separohnya tuh 3 ya. Dari 3 ke ini B ke P kan jaraknya 4. Berarti ini tuh satu satuan. Ya, saya tandain pakai warna hijau aja lah. Ini panjangnya satu satuan. Terus dari titik O sini ya, misalnya kita titik O ke titik M itu 8 satuan nih. Berarti jarak terpendeknya ya sisi miring ini ya. Ini kalau kita hitung berapa nih? Akar dari 8 kuadrat tambah 1 kuadrat. Ini akar 65. Nah, ini jaraknya dia ngerayap ya, akar 65. Dia ngerayap akar 65 mesti ditambah sama si panjang tali gantungnya nih. Panjang tali gantungnya itu yang dari titik M itu ke bawah gitu ya. Dari titik M ke bawah ini panjangnya 1 meter kan. Jadi jarak terpendeknya di sini, jarak terpendek itu adalah akar 65. Akar 65 per 1 ya. Akar 65 plus 1 gitu. Jadi opsi yang tepat di sini adalah yang C ya. Soal nomor 21, jika titik P, kita punya titik P ya di sini. Titik P-nya itu adalah negatif 1, 3 ya. Terus ditranslasi ya, digeser A satuan ke kanan. Ya, ini digeser A satuan ke kanan. Ini kita tulis dulu. Ditranslasi. Kalau A satuan ke kanan berarti pergeserannya mesti plus. Ya. Jadi ini ditranslasi sama vektor translasi A, B gitu ya. Ini kita tulis dulu T, A, B. Nah, jadi gimana tuh? Hati-hati ya, digeser sejauh A satuan ke kanan. Kalau A satuan ke kanan berarti ditambah tuh, ditambah A. Terus kalau B satuan ke bawah berarti 3 dikurangi B gitu ya. Nah, terus udah gitu kalau direfleksi terhadap, dicerminkan juga terhadap garis X sama dengan 2 gitu ya. Jadi ini direfleksi terhadap garis X sama dengan 2. Nah, kalau misalnya kita punya titik X, Y gitu ya. Kalau direfleksi terhadap garis X sama dengan B gitu ya. Ini jadi gimana kira-kira? Yang tetap apanya tuh? Yang tetap si Y-nya, tapi si X-nya berubah ya. Jadi nanti vektor translasinya atau vektor bayangannya nanti jadi gini.
Jadi ini 2B dikurangi X, yang Y-nya tetap gitu. Nah, ini kan ditranslasi terhadap garis X sama dengan 2 nih. Yang jadi B-nya ini bakal yang jadi B-nya ini adalah 2 gitu ya. Jadi ini tuh sama aja kayak 2 dikali B. 2 dikali 2 tuh kan berarti 4 ya. Dikurangi yang jadi X-nya ya ini kan min 1 plus A gitu. Min 1 plus A. Sementara si Y-nya itu tetap ini 3 min B gitu. Nah, katanya bayangannya ini sama dengan 3, min 6. Ya udah, di sini kita tinggal cari A sama B-nya aja ya. Jadi 4 min 1 kan 5 gitu ya. 5 dikurangi A sama dengan 3. Berarti A-nya itu berapa tuh? 5 kurang 3, A-nya 2 ya. Terus 3 kurang B sama dengan min 6. B-nya berarti 3 tambah 6, B-nya 9 ya. Nilai dari 2A kurang B, masukin aja A sama B-nya ke sini ya. Jadi 2 kali 2 kurang 9, 4 kurang 9 itu negatif 5 ya. Ini opsi yang tepatnya itu yang C. Ada ya jawabannya. Lanjut lagi, ini soal nomor 21. Diketahui sin X sama dengan sepertiga dan merupakan sudut tumpul. Ya berarti ada di kuadran kedua nih. Kita gambar aja dulu segitiga siku-siku. Kan ini merupakan sudut tumpul ya. Berarti ini X sin itu perbandingan antara sisi depan per sisi miring. Kita nggak usah pusingin sama tanda-tanda atau plus minusnya aja. Yang jelas ini kalau sudut tumpul kita tahu ini di kuadran kedua. Terus yang boleh positif cuman sin doang gitu. Nah, berarti ini pakai Pitagoras tuh akar 9 kurang 1, akar 8. Akar 8 tuh 2 akar 2 ya. Nah, di sini berarti kita cari ya pernyataan mana aja yang benar. Cos X sama dengan min 2 per 3 akar 2, betul nggak ya? Cos X berarti samping per miring ya. Sisi sampingnya kan ini. 2 akar 2, sisi miringnya ini. Terus tandanya mesti minus. 2 per 3 akar 2. Betul nggak? Oh ya, ini cocok ya. Ini langsung dapat jawabannya nih yang A. Nah, kalau tan X sama dengan setengah akar 2, bener nggak yang ini? Nah, ini kuadran kedua. Berarti tan harusnya kan negatif. Ini salah tuh. Kosekan juga kebalikan dari sinus. Ini mestinya positif. Ini salah. Nah, kalau kotangan coba ya. Kotangan X itu berarti 1 per tan X kan? 1 per tan X. Berarti kalau tan X-nya depan per samping, ini samping per depan tuh. Sampingnya berapa? 2 akar 2. Depannya 1 ya. Terus tandanya minus ya yang ini ya. Samping per depan. Berarti ini minus nih. Ya. Kenapa? Karena di kuadran kedua kan sin positif tan minus ya. Ini juga bener nih. Kalau sekan kebalikan dari kosinus ya. Kosinusnya kan tadi udah tuh. Min 2 akar 2 per 3. Berarti kalau kosekan coba kita cek ya. Kosekan X ini sama dengan, berarti tinggal dibalik aja tuh. 3 per min 2 akar 2. Ini kali akar 2 per akar 2. Terus jadi ini berapa nih? 3 akar 2 per min 4. Sementara di pilihan min 3 per 2 akar 2. Ya ini salah ya. Berarti jawaban yang benar itu adalah A sama D itu. Ya. Soal nomor 23. Muksin melihat sebuah menara dari jarak 120 meter dengan sudut elevasi 30 derajat gitu ya. Nah, berarti ya taruh kata ini Muksin gitu ya. Dia melihat menara dari jarak 120 meter gitu ya. Nah, di sini ada menara gitu ya. Jaraknya 120. Terus sudut elevasinya itu 30 derajat ya. Nah, ini kalau kita gambar kurang lebih kayak gini. Nah,
jarak mata muksin dengan tanah itu 1,6 meter. Ini 1,6. Terus sudut ini 30 derajat gitu ya. Nah, yang ditanya tinggi menara. Tinggi menaranya berarti ya udah aja ini. Kita misalin, lihat segitiga yang ini ya, dari titik ini ke titik ini kita misalin aja ini X. Terus perbandingan antara sisi depan per sisi samping sudut 30 derajat ini, itu adalah tan ya. Jadi kita bisa tulisnya kayak gini nanti. Tan 30 derajat sama dengan X per 120 ya. Nah, tan 30 berapa tuh? Akar 3 per 3 kan? Sama dengan X per 120. Nah, ini kita coret ya, bagi 3, 1 bagi 3, 40. Berarti X-nya di sini tinggal kali silang nih. Jadi X-nya 40 akar 3, yang ininya 1,6 meter ya. Jadi tinggi menaranya yang ini kan. Yang ini nih tinggi menaranya. Nah, ini tinggi menaranya ya. Nah, jadi tinggi menaranya berapa tuh? 40 akar 3 ditambah 1,6 ya. Berarti nomor 23 ya. Nomor 23 ini tinggi menara. Tinggi menaranya adalah 40 akar 3 ditambah 1,6. Jawabannya ada nggak? Ini yang B ya. Lanjut ke soal nomor 24. Setelah 1 dari 7 bilangan yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diganti dengan 10, rata-rata dan mediannya jadi sama. Nah, bilangan yang diganti yang mana nih? Wah, ini harus dihitung satu-satu nih ya. Ya udah aja di sini ya, kita tebak-tebak aja. Saya tebak dari ini ya. Coba kalau misalnya salah satunya diganti 10 ya. Yang diganti 10 yang mana nih? Saya tebak aja dulu, coba yang D ya. Misal yang D ya. 3 kita ganti sama 10. Jadi kan nanti urutannya jadi gini nih. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ya. Nah, di sini mediannya berapa tuh? Median kan nilai tengah ya. Nilai tengah tuh berarti di sini 6. Nah, rata-rata gimana? Rata-rata ya tambahin aja ya. Jadi 2 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 10 dibagi jumlah data. Jumlah datanya 7 ya. Jadi berapa tuh? 2 tambah 4 6. 6 tambah 5 11. 11 tambah 6 17. 17 tambah 7 24. 24 tambah 8 32 tambah 10 42 ya. Nah, 42 bagi 7. Ah, cocok nih. 42 bagi 7 itu 6 ya. Nah, ini mediannya sama dengan rata-rata kan? Ya. Jadi bilangan yang digantinya di sini adalah 3 ya. Jadi tadi 3-nya diganti. Ya, ini sebenarnya mesti dicoba satu-satu. Kalau coba satu-satu ya kita tebak-tebak aja. Biasanya jawabannya bukan A sih. Gitu ya. Jawabnya dari tengah, dari C. Kalau nggak C ke bawah gitu. Jadi biar mau nggak mau kita harus nyobain satu-satu. Soal yang ke-25, dalam satu kelas terdapat 15 murid. Rata-rata nilai ulang matematika di kelas tersebut adalah 85 nih ya. Setelah melihat hasil tersebut, guru matematika memberikan kesempatan kepada 5 murid dengan nilai masing-masing 68, 70, 72, 77, dan 78 untuk remedial. Nah, diketahui bahwa nilai rata-rata peserta remedial naik 6 poin. Nah, pernyataan yang benar. Nah, di sini totalnya kan ada 15 murid, berarti 5 orang remedial ya. Jadi ada 15 siswa. Terus 15 berarti 10 lulus. 5 lagi remed gitu ya. Nah, rata-rata 15 siswa itu 85 ya. Berarti di sini rata-rata total itu sama dengan jumlah murid ya. Jumlah murid ini 85 kali 15 berapa sih?
85 kali 15 gitu ya. Per 15 gitu. Oh ya, ini 85 ya, bolak-balik. 85 kali 15 berapa ya? Ini kita cari dulu aja. Total siswa dikali dengan nilainya. Nah, kalau 85 kali 15 berapa tuh? 850 tambah 425, 1275 ya. Nah, sekarang kita cek pernyataannya satu-satu. Rata-rata nilai kelas tanpa memperhitungkan kelima murid yang mengikuti remedial. Nah, yang mengikuti remedial ini kita jumlahin nih, ada 5 orang siswa. Jadi berapa tuh total nilainya? 68 tambah 70 tambah 72 tambah 77 tambah 78. Ini kalau kita jumlahin ini 140 ya. 140 tambah 70 210 ya. 210 tambah 77 tambah 78 itu 365 ya. 365. Nah, rata-rata yang remedial ini berarti 365 bagi 5 nih. Berapa nih? 365 bagi 5 73 ya. Nah, gitu ya. Berarti rata-rata nilai kelas tanpa memperhitungkan kelima murid yang mengikuti remedial. Coba kita cek pernyataan A ya, opsi A. Berarti opsi A ini X barnya buat 10 orang doang ya. Berarti kan totalnya 85 kali 15 tuh 1275 ya. Kalau 15 orang 1275. Terus kalau yang 5 orang itu kan punya nilai 365 nih. Totalnya. Kurangin 365 aja di sini. Nanti kita bagi 10. Ya. Jadi berapa tuh? 1275 dikurangi 365. 910 ya. Dibagi 10. Nah, ini 91. Nah, ini opsi A ini bener nih. Terus sebelum mengikuti remedial, rata-rata nilai murid yang mengikuti remedial ini 73. Nah, ini opsi B. Langsung ngejawab opsi B ini. Ini betul ya. Jangkauan data nilai murid yang mengikuti remedial. Jangkauan data nilai murid yang mengikuti remedial di sini berapa nih? Oh, ini belum sebelum remedial ya. Setelah remedial berarti kita harus cari setelah remedial. Rata-rata peserta remedial itu naik 6 poin, berarti 73 kalau naik 6 di sini naik 6 ya. Naik 6 jadi rata-ratanya itu jadi 79. X barnya jadi 79 gitu ya. Ya berarti yang terendahnya kita tambahin aja, tambahin 6 poin semua ya. Berarti awalnya yang di sini kan 68, ini berubah nih 68 jadi 74. Ini jadi 76, ini jadi 78 gitu ya. Ini jadi 83. Terus ini jadi 84 gitu. Jangkauan data nilai murid yang mengikuti remedial ini 84 dikurangin 74 ya. 84 dikurangi 74 ini 10. Betul nggak? Jadi jangkauannya 10. Oke, jangkauannya betul ya. Nah, setelah remedial rata-rata seluruh murid itu adalah 91. Coba ini kita lihat opsi yang D. Opsi D setelah remedial berarti rata-rata ini kan yang remedial tuh 79 rata-ratanya. 5 orang kan itu. Berarti yang dapat nilai 85 itu ada 10 orang. Jadi 85 kali 10 ditambah 79 kali 5 gini ya. Bagi 15. Coba kita lihat rata-ratanya. Berarti 850 ditambah 79 kali 5. Ini 1245 ya. 1245 kalau kita bagi 15 jadi berapa tuh? Jadi 83. Nah, ini salah nih.
Terus setelah remedial, nilai rata-rata nilai ulangan murid yang mengikuti remedial adalah 80. Ini salah ya. Ini kan setelah remedial. Ini opsi 5 nih, sekalian jawab opsi E. Opsi E yang ini ya. Ini opsi E. Rata-ratanya itu 79 ya. Kalau opsi B tadi rata-rata siswa yang remedial di sini tuh 365/5, rata-rata 5 murid sebelum remedial ini. Harusnya tulisannya sebelum remedial. Nah, yang ini sebelum harusnya ya. Sebelum remedial, ini opsi B. Coba kita cek lagi ya, opsi A itu rata-ratanya 91, oke, benar. Terus opsi B yang ini ya. Terus opsi C-nya ini tadi jangkauan. Opsi C-nya oke, betul. Jadi yang betul apa nih? A, B, C ya. Nah, gitu. Agak repot ya, ini harus ngecek satu-satu. Soal nomor 26, ini tentang statistika data kelompok. Yang ditanya itu kuartil bawah. Kuartil bawah itu rumusnya ini ya. Q1, berarti Q1. Q1 tuh kuartil bawah. Kalau kuartil atas Q3 ya. Kuartil tengah itu Q2 sama kayak median. Ini sama dengan tepi bawah ditambah 1/4N dikurangi sigma F dibagi frekuensi kelas kuartil dikali panjang kelas ya. Nah, ini kita totalin dulu semua nih. 4 tambah 10 tambah 6 tambah 8 tambah 4 tambah 8. Berapa tuh? 14 tambah 6 20, 20 tambah 8 28, tambah 4 32 tambah 8 40. Jadi total datanya ada 40 nih. Berarti 1/4 jumlah data, 1/4 kali 40 itu 10 ya. Nanti N-nya yang kita ganti nih. Nah, berarti kuartil 1 di sini letak Q1. Letak Q1 ini data ke 1/4N. Atau data ke 1/4 kali 40. Data ke 10 ya. Data ke 10 itu di mana nih? Di sini nih. Letak kuartil pertama. Ya. Berarti ini tepi bawahnya berapa? Tepi bawahnya. Ambil yang ini nih, 155 kurangin setengah gitu. Itu tepi bawah tuh. Jadi ini 154,5 ditambah 1/4 kali N, 1/4 kali 40 itu 10. Kurangi jumlah data sebelum kelas kuartil. Sebelum kelas kuartil tuh 10 kurangi 4, totalnya tuh jadi 10 dikurangi di sini 4 dibagi frekuensi kelasnya itu 10 kali panjang kelasnya hitung pakai jari tuh. 155, 156, 157, 158, 159 itu ada 5 tuh. Ya. Jadi ini kalau dicoret ini kan 2. 10 kurang 4 itu 6 ya. 6 bagi 2 3 ya. 154 setengah tambah 3 ya 157 setengah. Ada nggak jawabannya? Ada ya. Ini yang C gitu ya. Lanjut soal nomor 27 di sini. Ini Abigail adalah panitia bazar di sekolahnya. Dia mendapat tugas dari ketua pelaksana untuk membuat kupon. Dia ingin di setiap kupon memiliki kode akses yang unik. Kode akses kupon bazar itu memiliki 5 karakter dengan format AX, B, Y, C ya. Berarti A, B, sama C itu huruf tuh. A, B, C ini huruf. X, Y itu adalah angka. Tidak boleh ada angka dan huruf yang diulang. Nah, berarti di sini kalau alfabet itu kan ada 26 ya. Udah dipakai 1 sisa 25. Udah dipakai 2 ya sisa 24. Sementara kalau angka itu ada 10 ya. Kalau angka itu ada 10. Berarti ini 10, ini 9 gitu ya. Nah, ya udah ini tinggal kita kaliin semua. 24 kali 26 kali 10 kali 25 kali 9 kali 24. Berapa tuh ya? Ntar ya ini di kontrak dulu. 26 kali 10 kali 25 kali 9 kali 24. Ini kalau kita hitung hasilnya 1.404.000 gitu ya.
Ada nggak jawabannya? Oh, ini ada juga yang C ya. Soal yang ke-28, dalam satu kelas terdapat 6 murid laki-laki ya, dan 9 murid perempuan. Berarti 6 laki-laki dan 9 perempuan. Akan dipilih pengurus inti kelas yang terdiri dari 3 murid. Jadi dari 6 sama 9 ini nanti dipilih 3 gitu ya. Dipilih 3. Nah, kita cek di sini opsi 1, 2, sama 3. Opsi 1, banyaknya cara memilih pengurus inti tepat 2 murid perempuan dan 1 laki-laki. Ya, berarti dari 6 dipilih 1, kita nulisnya gini, 6C1. Terus dari 9 dipilih 2, ya nulisnya 9C2, kan 2 perempuan ya. Ini kalau kita hitung 6C1 berapa tuh? Ini 6 ya, jelas. 9C2 berarti 9 faktorial dibagi 9 kurang 2 tuh 7 faktorial kali 2 faktorial gitu ya. 9 faktorial ini kan kalau kita pecah jadi berapa nih? 9 kali 8 kali 7 faktorial. Ini bisa dicoret sama yang ini. 2 faktorial tuh 2 ya. Ini berarti 4. Jadi 9 kali 4, 36 ya. Jadi ini kita nulisnya 6 kali 36. Ini 216 ya. Berarti 1 laki-laki, 2 perempuan itu 216. Bener nggak? Bener ya. Cek opsi kedua. Banyaknya cara memilih pengurus inti minimal 2 murid laki-laki. Berarti ya 2 laki-laki 1 perempuan, atau kalau tambahin tuh 3-3-nya laki-laki gitu ya. Kalau 2 laki-laki ya 6C2 gitu ya. Terus 1 perempuan ya 9C1 ditambah 3 laki-laki itu berarti 6C3 ya. Berarti 6C2 ini 6 faktorial dibagi 6 kurang 2 tuh 4 faktorial ya. Kali 2 faktorial gitu ya. Nah, jadi di situ 6 faktorialnya kita jabarkan. 6 faktorialnya ini jadi berapa nih? 6 kali 5 kali 4 faktorial, coret sama yang ini. 2 faktorial itu 2 ya. Bagi sama 6, 3. Nah, 3 kali 5 itu 15. Dikali yang ini jelas pasti 9 ya. 9. Terus 6C3 berapa nih? 6 faktorial dibagi 6 kurang 3 tuh 3 faktorial kali 3 faktorial ya. Berarti di sini 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Coret sama yang ini. 3 faktorial itu 6. 6 atas sama 6 bawah coret. Jadi 15 kali 9 ditambah 20. Berapa tuh? 135 ditambah 20. Ini 155 ya. Nah, di pernyataan itu 135, berarti ini salah ya. Satu lagi di opsi 3, banyaknya cara memilih paling banyak 2 murid laki-laki. Paling banyak 2 murid laki-laki berarti 1 murid laki-laki boleh nih. Ya, boleh 0 laki-laki 3 perempuan. Atau 1 laki-laki 2 perempuan. Atau 3-3-nya perempuan, atau 2 laki-laki 1 perempuan ya. 2 laki-laki 1 perempuan. 0 laki-laki 3 perempuan tuh berarti perempuannya kan ada 9 ya. Ini C3. Kalau 6C0 kan udah 1 pasti. 1 laki-laki 2 perempuan itu tadi udah ya. Ini udah dihitung jadi 216. Yang ini 2 laki-laki 1 perempuan itu udah kita hitung tadi berapa nih? 2 laki-laki 1 perempuan tuh yang ini doang. Berarti ini 135 nih. Nah, ini 135 ya. Nah, sekarang coba kita hitung 9C3 berapa ya. 9C3 berarti 9 faktorial dibagi 9 kurang 3, 6 faktorial kali 3 faktorial. Berarti kalau 9 faktorial tuh 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial. Coret, coret.
3 faktorial tuh kan 6 ya. 3 kali 2 kali 1. Ini bagi 3, 3. Ini bagi 2, 1. 8 bagi 2, 4. Ya. Jadi 3 kali 4, 12. 12 kali 7. 12 kali 7 itu 84 ya. Tambah 216. Tambah 135. 300 tambah 135, ya ini 435 gitu ya. Cocok nggak sama pilihan yang 3? Pernyataan 3 maksudnya. Oke, cocok ya. Jadi ini benar juga. Gitu. Jadi urutannya ini BSB ya. Benar, salah, benar. Nomor 29, ini ya. Tentang peluang. 6 anak, 3 laki-laki, dan 3 perempuan duduk berjajar. Peluang 3 perempuan duduk berdampingan adalah berapa? Ya. Nah, ini kalau duduk berjajar, di sini kan ada 6 orang, berarti total kemungkinan semuanya, anggap aja ini gendernya nggak dibedain ya, berarti total kemungkinan mereka duduk tanpa syarat ya. Total cara duduknya itu ada 6 faktorial. Ya, 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kan. 6 faktorial. Sekarang kalau misalnya 3 anak perempuan duduk berjajar, ya. Berarti ini kan 3 anak perempuan duduk berdampingan, berarti laki-laki misalnya ya. Ini 3 perempuan tuh berarti ya 3P. 3 perempuan ini duduk berjajar. Ini berapa cara nih? Laki-laki kan ada 3 nih. Ya. Laki-laki tuh ada 3. Berarti di sini laki-laki tuh ada 3, ini kali 2 kali 1. Nah, kalau perempuan ini ini kita hitung 1 nih, 1 unsur gitu. Jadi 3 perempuannya kita anggap 1 unsur gitu. Ini 1 2. Nah, berarti ada 4 urutan nih, 4 urutan. Karena si perempuannya kan harus berkelompok, harus 3 berjajar. Berarti di sini ada 4 cara duduk di sini. Ya. Berarti ada 4 cara duduk. Di sini 4 cara duduk, 4 faktorial kan. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, si perempuannya yang di dalam ini dibongkar lagi gitu. Dibongkar lagi berarti ada 3 faktorial. Ini kali 3 kali 2 kali 1. Nah, gini. Kalau peluangnya, ya kita bagi aja sama 6 faktorial ya. 6 faktorial tuh 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Berarti ini dicoret aja, bisa dicoret kan. Ini kalau kita buang, berapa nih? Ini 4321-nya hilang, ini 4321-nya hilang. Terus ini 3 kali 2, 6-nya hilang sama 6 ini ya. Ya udah, berarti tinggal yang atas tinggal 1, yang bawah tinggal 5 ya. Berarti peluang cara duduknya di sini tinggal sama dengan 1/5 ya. 1/5 berarti jawabannya nomor 29 itu yang E. Ada nggak? Nah, ini yang E ya. Nomor 30, dalam kotak terdapat 3 kelereng merah. Ada 3 kelereng merah, 3M, dan 4 kelereng putih. Kemudian diambil 3 kelereng sekaligus secara acak. Nah, peluang terambil paling sedikit 2 kelereng putih. Berarti 2 kelereng putih ya. Kan mau diambil 3 kelereng nih. Paling sedikit 2 kelereng putih berarti boleh 2 putih 1 merah. Boleh juga 3-3-nya putih ya. Kan paling sedikit 2 putih. Ya. Kalau kurang dari 2 putih nggak boleh. Tapi kalau lebih ya boleh gitu ya. 2 putih. Sekarang dari 4 diambil 2. Berarti di sini gimana nih? 4C2 kan? Terus dari 3 di sini diambil 1. 3 diambil 1. Berarti kali 3C1 ditambah 4C3 ya. Kan dari 4 putih diambil 3 nih. Dibagi total kemungkinan semuanya itu totalnya ada berapa kelereng nih? 3 tambah 4 7 ya. 7 diambil 3, berarti sini 7C3.
Ya kita hitung satu-satu aja ya. 4C2 berapa nih? 4C2. Di 4 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial. Berarti ini kan 4 kali 3 kali 2 faktorial. Coret-coret. Ini coret juga. Sama ini jadi 2 ya. 4C2 jadi 2 kali 3, 6. Kalau 4C3, 4 faktorial dibagi 3 faktorial kali 1 faktorial. Jadi 4 kali 3 faktorial, oke. Ini kalau dicoret, ya udah ini 4 ya. Terus 7C3, ini 7 faktorial dibagi 7 kurang 3 itu 4 faktorial kali 3 faktorial. Jadi 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial. Ini coret sama ini. 3 faktorial tuh 6, berarti ini 35 ya. Nah ya udah. Di sini 4C2 tuh 6. Ini kita ganti ya sama 6. Dikali 3C1 3. Terus 4C3 itu 4. Yang ini 35 gitu ya. Jadi berapa tuh? 6 kali 3, 18 ya. 18 ditambah 4, 22 ya. Per 35. Ya. Berarti ini jawabannya. 22 per 35. Opsi yang tepat di sini yang E ya. Ada nggak pilihannya? Yang 22 per 35. Ada nih yang E tuh. Oke, terima kasih sudah menonton. Ya, semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Kalau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.